Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita di permasalahan tentang hak seorang anak terhadap orang tuanya. Orang tua memiliki hak sepenuhnya kepada anaknya, begitu juga seorang anak dia memiliki hak kepada kedua orang tuanya. Hak seorang anak yang pertama yaitu adalah masalah nafkah. Anak tersebut memiliki hak dan orang tua wajib untuk melaksanakan kewajibannya, yang mana orang tua itu harus menafkahi anaknya dengan cara yang halal atau memberikan makanan dari cara baik itu zatnya atau jenisnya, semuanya yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, si anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya. Yang ketiga, seorang anak memiliki hak kepada orang tuanya yaitu berbentuk pendidikan. Orang tua wajib mengenalkan anak kepada baginda Nabi. Itu kewajiban orang tua. Dan sepanjang anaknya belum balik, sepanjang anaknya belum dewasa, maka seluruh aktivitas anak tersebut ditanggung dosanya oleh orang tua. Kalau kita belajar kitabnya Alalah, orang tua kandung kita itu memiliki tanggung jawab, dituntut oleh Allah mulai lahir sampai balik. Setelah balik gak tahu. Umur lahir sampai umur 9 tahun. Setelah 9 tahun orang tuanya gak ikut campur. Atau masa dia balik. Tapi apabila seorang guru, dia dituntut oleh Allah. Jadi ada orang tua berbentuk biologis, ada orang tua berbentuk ideologis. Ada orang tua berbentuk biologi. Kita anaknya siapa, garis keturunan, darah dagingnya siapa, itu orang tua berbentuk biologi. Ada orang tua berbentuk ideologi, akal, pengetahuan, thoriqah, manhaj, akhlak, marwah, dan lain sebagainya. Ini di dalam bentuk seorang guru terhadap anak muridnya. Dalam kitab tersebut dicarahkan, ibarat orang tua ini adalah cangkang yang di dalamnya adalah mutiara. Ibarat orang tua ini adalah pakaian, sedangkan guru agama ini sebagai kulit kita. Orang tua itu pakaian kita, guru kulit kita. Jadi kita wajib untuk menghargai pakaian, wajib kita untuk menjaga pakaian. Tetapi lebih dekat daripada seorang guru kepada muridnya dibanding dengan seorang ayah dengan anaknya di mata Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Ketika sang murid tadi belajar kepada gurunya, maka segala sesuatu aktivitas murid tersebut menjadi tanggungan gurunya di hadapan Allah. Makanya kalau sudah orang membuka majelis ta'lim, orang membuka pondok pesantren, seluruh aktivitas murid itu menjadi peradilan nanti di hadapan Allah. Jadi bukan kita ngajar, buka majelis ta'lim, terus sang murid tersebut menuntut ilmu dari kita, setelah itu pulang. Nggak bisa seperti itu progresnya. Proses progres nggak bisa seperti itu. Semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana guru kami Habib Jamal, Habib Umar bin Hafidh, beliau mengajarkan, jika engkau keluar dari pondok, kamu bukan pulang, tapi kamu berdakwah. Rumahmu ya di pondok ini. Rumahmu ada di pondok. Kalau kamu keluar dari pondok, berarti kamu lagi berjuang, lagi berdakwah, lagi beribadah di luar, menuntut ilmu.
rumah asasmu, rumahmu pondok ini. Karena engkau aku pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang anak ini memiliki hak pula didoakan dengan cara yang baik. Berhati-hatilah orang tua untuk mendoakan anaknya. Karena doa orang tua ini berbahaya sekali. Bagaimana ceritanya daripada Syekh Abdurrahman As-Sudais. Syekh Abdurrahman As-Sudais ini kan Imam Masjidil Haram. Ceritanya itu ketika beliau masa kecil pernah cerita. Ketika Syekh Abdurrahman As-Sudais ini masa kecil berusia 4 tahun atau 5 tahun, ayahnya lagi ngundang tamu dari luar kota. Ayahnya, ibunya nata makanan sebagaimana mewah, banyak mewah, luar biasa hidangan. Ketika dilihat makanan banyak sama Syekh Abdurrahman As-Sudais, ambil pasirnya Arab sana, ditaruh, dipegang gini, ditaruh di makanan, digebyurno di makanannya. Ibunya marah dan mengatakan, wes sana keluar dari rumah, jangan masuk rumah lagi, sana jadi imam Masjidil Haram aja. Ini Syekh Abdurrahman As-Sudais ini nggak jelas padahal. Pada masa itu beliau menceritakan kayak begitu, nggak jelas. Tapi karena orang tuanya berdoa sampai masuk ke relung hatinya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa itu berbahaya sekali. Makanya orang tua saat ini itu harus banyak-banyak memberikan maaf kepada anaknya. Karena doa orang tua ini menjadi malapetaka bagi si anak apabila tidak tepat. Bahkan diceritakan ketika masa Khalifah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Sayyidina Umar didatangi oleh salah satu tamunya, ada seorang ayah bawa anak. Ditanya, siapa anakmu ini? Siapa ini anakmu ini? Nomor berapa? Ini anak saya satu-satunya. Wajahnya persis 100% sama bapaknya. Biasanya anak itu ada enggak serupa. Mungkin giginya, mungkin telinganya, hidungnya. Ini 100% mirip sama ayahnya. Sampai Sayyidina Umar lihat itu takjub, keheranan. Persis kok sampai enggak seperti pinang dibelah dua, persis. Tanya Sayyidina Umar, siapa anakmu? Ini anak saya satu-satunya. Ada historisnya anak saya ini, ada ceritanya. Gimana ceritanya? Ketika aku bekerja, aku mencarikan nafkah untuk anak dan istriku ini. Aku keluar setiap bekerja itu biasanya setahun sampai 2 tahun. Tapi ini aku sampai 5 tahun. Sampai 5 tahun. Saya nggak pulang 5 tahun. Ketika aku berpamitan dengan istriku, wahai istriku, aku harus mencari nafkah. Mungkin dengan waktu yang sangat panjang. Pada masa itu istriku dalam keadaan hamil. Maka istriku pun mengeluh, kata si pemuda tadi. Apa yang dia keluhkan? Wahai suamiku, kalau engkau pergi, terus bagaimana nasib anakmu ini yang dalam kandunganku ini? Dijawab, maka aku jawab, aku titipkan anakku ini kepada Allah. Engkau titipkan anakmu kepada Allah? Iya, aku titipkan anakku ini kepada Allah. Aku mencari rezeki dari tempat yang halal. Aku titipkan anakku ini. Aku berdoa, ya Allah, aku titipkan ya Allah anakku ini kepadamu. Pergi 5 tahun. Begitu 5 tahun pulang, disambut sama masyarakat, dipegang dia. Ada apa? Selama 5 tahun aku tunggu engkau baru pulang. Apa yang terjadi? Setiap malam Jumat aku lihat ada api yang berwarna biru yang masuk ke dalam liang lahat istrimu. Jadi ada api yang berputar-putar masuk ke dalam, api berwarna biru masuk ke dalam
liang lahat istrimu. Akhirnya aku melihat dan aku saksikan, aku tunggu sampai malam Jumat hal itu terjadi. Maka aku putuskan untuk menggali kuburan istriku. Aku gali kuburan istriku dan aku dapati si anak ini sudah berusia 4 tahun sekian, masih hidup anaknya. Jadi ibunya melahirkan dalam kuburan. Subhanallah, ibunya melahirkan dalam kuburan. Ini gara-gara doa. Kalau seandainya saya berdoa, ya Allah, aku titipkan engkau, istriku dan anakku kepada Allah, maka selamat dua-duanya. Tapi karena doanya salah tadi, doanya seorang bapak salah kepada anaknya, aku titipkan anakku, enggak nyebut ibunya, istrinya, maka yang diselamatkan oleh Allah hanyalah anaknya.